Yo, yo, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Harbatullah Kamarozi. Selamat datang di channel Klambi Bier. Jadi kali ini kita akan membahas masalah Lebaran. Lebaran. Jadi Lebaran kali ini kan Lebaran yang Lebaran yang berbeda dari biasanya. Kalau biasanya kita berlebaran sholat Id berjamaah di lapangan atau di masjid tanpa halangan, atau kita langsung bersentuhan dengan teman kita atau samping kita. Tapi sekarang berbeda, guys. Sekarang berbeda, kita sedikit ada jarak antara, kan karena corona ini. Jadi yang kita bingungkan itu, apakah zaman Belanda dulu kita tetap ada sholat Id atau bagaimana kita berlebaran zaman Belanda dulu. Soalnya kan Belanda kan agamanya non-Islam. Terus bagaimana? Ayo bagaimana? Belum kita ke sana, saya punya tebakan. Bagi yang bisa jawab, saya akan kasih hadiah. Paus apa yang sering ke masjid? Apa yo? Gak tahu kan? Hah, salah. Itu ya ngawur itu. Jawabannya adalah Pak Ustadz. Iya. Ya. Jadi waktu Lebaran zaman Belanda itu kita masih diperbolehkan sama orang-orang Belanda untuk merayakannya. Kalau kalian baca-baca di artikel-artikel yang famous, artikel-artikel yang yang familiar, yang terkenal seperti Historia, Tirto, Republika dan teman-temannya, Detik dan lain-lainnya, atau di buku-buku sejarah, kalian akan menemukan bahwasanya orang Belanda itu welcome sama kita. Bahkan orang Belanda itu melihat bahwasanya tahun baru semangat lebaran perayaan Id kita, perayaan Idul Fitri di Indonesia sama dengan perayaan tahun baru di Eropa atau di Belanda. Orang Belanda sendiri ngomong Idul Fitri di Indonesia atau di Hindia Belanda saat itu sebagai Inland New Year atau tahun baru Hindia, karena saat itu orang-orang banyak yang pakai baju baru, pakai celana baru, pakai kacamata baru, pakai pacar baru. Enggak, pacarnya lama, istri baru. Jadi saat tahun baru ini, orang-orang pribumi itu seperti melepaskan segala hasrat yang ada di dalam dada mereka, di dalam diri mereka, dilepaskan semuanya. Keluarlah kalian dari diriku. Ayo berbahagialah kawan-kawan. Semoga kalian berbahagia. Setelah 30 hari kita menahan hawa nafsu, menahan makan, menahan minum, menahan semuanya lah. Kita harus melepaskan semua itu. Mari kita merdeka dari kepuasan kita ini, kawan-kawan. Mari kita berpuas diri dalam diri kita semuanya. Jadi orang Eropa itu melihat bahwasanya waktu Lebaran ini ya, orang-orang pribumi, baik yang miskin, kaya, dari yang serabutan, dari yang ASN-nya kolonial, dari PNS, dari guru, semuanya itu saling open house, saling membuka pintu-pintu rumah mereka dan saling bersilaturahmi dari satu rumah ke rumah lain,
dari satu rumah ke rumah lain, dari teman satu ke teman lain, dari guru satu ke guru lain, dari mantan satu ke mantan lain, ya kalau mantan nggak usah dibahas ya, sensitif, takut merisaukan hati, janganlah ya. Ya jadi begitu. Jadi kalau kalian lihat di bukunya Snoek Hoogronje, seorang penasehat kolonial Belanda di Indonesia waktu dulu. Jadi Snoek ini dimintai pertanggungjawaban, bukan pertanggungjawab sih, dimintai komentarnya atas tahun baru atau Idul Fitrinya orang pribumi, orang bumi putra ini. Gimana sih? Ya, kata Snoek Hoogronje, ya itu kan terserah mereka. Kan kita ini, mereka itu sudah terjajah sama kita, kasihan loh. Sudah terjajah, terus 30 hari mereka harus menahan namanya lapar, namanya haus, dan menahan semua syahwat. Jadi biarkanlah mereka berkreasi, biarkanlah mereka berekspresi, biarkanlah mereka merdeka. Yang penting jangan merdeka dari kita. Kita tetap mencaplok mereka. Emang dasar Snoek Hoogronje dan Belanda itu. Tapi sempat sih ada pertikaian antara Snoek Hoogronje sama dua orang ini kolonial, dua orang siapa ya? Pemerintahan kolonial lah. Itu mereka itu nggak setuju sama yang namanya Idul Fitrinya orang Indonesia. Karena kan semuanya tuh kayak boros kalau kata kita kan boros, pokoknya kata mereka itu boros, bagi-bagi THR, bagi-bagi duit, terus kayak permintaan makanan pokok itu bertambah, pokoknya semuanya bertambah lah, pakaian bertambah. Nah itu menurut mereka boros, itu membuat ekonomi mereka turun. Jadi dua orang ini paling anti sama yang namanya Idul Fitrinya orang Indonesia ini. Jadi mereka minta nasihat ke Snoek Hoogronje yang pro tadi. Minta ke Snoek Hoogronje, ya tahulah siapa Snoek Hoogronje. Ya Snoek Hoogronje menolak. Ya biarkanlah mereka sudah terjaga dari kita, terjaga dari hawa nafsu, terjaga dari lapar. Masa tidak dikasih kemerdekaan? Sekali-kalilah jilat mereka. Biar kita nggak menjaga dengan fisik saja, tapi kita juga menjaga dengan hati. Iya. Kalau kita menjaga dengan hati kan mereka gampang ditaklukkan. Gitu Pak. Jadi kalau mau menjajah, kalau mau menginginkan sesuatu, fisik itu hanya 50%. Tapi kalau kalian dapat hatinya, apapun bisa dilakukan. Apapun. You have a great job, man. Yaitu tentang Idul Fitri di Hindia Belanda atau di Indonesia waktu penjajahan Belanda. Sholat Id pun kalau di waktu Hindia Belanda diperbolehkan, tidak apa-apa. Malah di lapangan Ikada, terus lapangan Banteng itu dikasih secara serentak diperlihatkan sholat berjamaah, sholat Id berjamaah. Yang jaga-jaga yang diperketat sama orang Belanda malah diperketat. Jadi untuk satu momen ini saja orang Belanda nurut sama kita. Kita tuannya, bukan mereka. Oke? Jadi meskipun kita terjajah, kita masih bisa jadi tuan di dalam rumah kita sendiri. You have a great job, man. Setiap daerah di Indonesia itu punya keunikan dalam merayakan Idul Fitrinya mereka sendiri-sendiri. Kalau di Aceh itu ada yang namanya pokoknya kayak tradisi menyembelih kerbau. Itu dilakukan di Masjid Baitur Rahman yang didirikan Sultan Iskandar Muda. Jadi itu guys, kawan. Budaya bangsa kita itu menyembelih yang namanya kerbau saat hari raya. Saat mungkin bukan hari raya ya, mungkin
sebelum hari raya itu. Nanti kalau sudah disembelih, nanti dijadikan dua hidangan. Yang satunya rendang, yang satunya daging apa itu. Pokoknya enak lah. Ya kalau di daerah lain mungkin ada membuat ketupat sayur, ada membuat opor ayam, ya budaya kalian sendiri-sendirilah, karena kan budaya sendiri-sendiri. Dan ada juga yang mungkin sedikit aneh ya, ini ada budaya di Sumatera kalau nggak salah, itu budaya mengosongkan ikan dari kolamnya. Aneh gak tuh? Itu ya saya juga kurang tahu ini untuk apa, tapi mereka memang sengaja mengosongkan ikan dari kolam-kolamnya. Jadi itu guys, budaya kita itu seperti menyembelih kerbau, mengosongkan kolam ikan, bagi-bagi THR, bagi-bagi apa ya? Pokoknya bagi-bagi kebahagiaan lah. Yang penting waktu Idul Fitri itu kita harus bahagia, kita harus senang, karena setelah menahan diri kita dari segala yang kita inginkan, akhirnya kita keturutan untuk melakukan segalanya. Bahagialah guys. Kalau kalian ingin tahu potret suasana di Batavia lah, kalau di Batavia khususnya waktu Idul Fitri, itu kalian bisa dengarkan lagunya Ismail Marzuki yang Selamat Hari Lebaran. Mungkin sekarang banyak yang merecycle. Selamat Hari Lebaran, minal aidin wal faizin, selamat lahir dan batin, rakyatnya makmur dan janin. Ya itu ya, pokoknya saya juga kurang hafal karena kan saya bukan penyanyi, saya manusia biasa lah, ampun lah. Ya pokoknya di lagu itu ada potret-potret seperti milir dan mudik. Jadi emang dari dulu itu masyarakat kita tuh suka yang namanya berpergian, yang namanya merantau-rantau dari Jawa ke Bali, dari NTT ke Jakarta, dari Sulawesi ke Sumatera, dari Papua ke Malang, dari Surabaya ke Jogja, dan seperti itulah. Dan momen Lebaran ini adalah momen yang tepat untuk kita kembali ke rumah kita, yaitu kita mudik atau pulang kampung ke rumah halaman kita, kampung halaman kita. Satu hari saja kita harus kembali ke kampung halaman kita. Apakah kita tidak rindu akan suasana kampung halaman kita? Maka itu suasana mudik ini kita pakai sebagai suasana welcome back to the country, welcome back to mari kita kembali ke tempat halaman kita, tempat kita lahir, tempat kita besar. Oke? Dan selain itu juga di lagu ini juga ada kebaikan pemerintah Belanda. Di Ismail Marzuki di spot liriknya itu ada tram digratiskan. Tram itu kayak kereta, kalian browsing sendirilah tram itu kayak gimana. Tram digratiskan untuk orang-orang mudik. Jadi khusus untuk hari ini, untuk bulan ini, untuk momen ini, pemerintah Belanda itu sangat baik sekali dengan kita. Ya mungkin sarana penjilat, mungkin mereka menjilat kita agar kita lebih setia kepada mereka. Padahal kita juga ingin merdeka, dasar PA. Itu. Jadi tram digratiskan untuk sengaja orang-orang itu dibebaskan lah untuk bisa mudik, untuk bisa jalan-jalan. Sampai ada di spot galeriknya itu juga ada orang-orang lebih sering berjalan kemana-mana, mengitari Jakarta, mengitari Batavia atau bagaimana, sampai kakinya itu dakian. Sampai pokoknya kakinya capek, tapi mereka senang, capek tapi senang. Itu guys. Jadi tram, pokoknya sarana transportasi digratiskan semuanya. Mantap. Untuk sekali ini mantap. Tapi untuk yang lain. Tapi juga Ismail Marzuki ini sedikit mengkritik kebijakan orang-orang Belanda. Orang-orang Belanda atau
staf khusus orang-orang pemerintahan Belanda yang waktu suasana Idul Fitri ini mereka malah memakainya dengan acara mabuk-mabukan, judi, main wanita, main Uno, main kartu, main remi, main apa lagi, main ML, main PUBG. Pokoknya hal-hal yang negatif lah. Itu dia sedikit mengkritik tentang ini. Dia bahasanya halus, tidak pakai langsung pemerintah kolonial melakukan judi, tapi dia tidak. Dia orang-orang kota melakukan judi, melakukan minuman keras yang itu haram, dilarang oleh agama, dan kalian masuk neraka. Dasar-dasar ahli neraka kalian, Belanda sudah menjajah, mabuk, judi. Kalian akan ditempatkan di neraka jahanam, neraka terbawah. Kaki-kaki kalian akan dibakar oleh api-api neraka. Dasar kalian mohon maaf, kita tidak boleh memaki-maki. Setelah kita menahan diri, kita tidak boleh memaki-maki orang baik itu yang musuh kita. Ya, jadi intinya inti dari pembicaraan kita kali ini itu, jadi lebaran di suasana sekarang dan suasana zaman Belanda itu sama-sama menyenangkan, sama-sama bebas, sama-sama mengeluarkan semangat kita, kebahagiaan kita, karena kita telah menahan diri 30 hari. Jadi itu saja kawan dari saya, Harbatul Hakam Ar-Razi dari Klambi Bien, yang sangat experience, yang sangat mendebarkan, yang sangat famous. Itu untuk akhir kata, saya Harbatul Hakam Ar-Razi dari Klambi Bien mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.